Selamat bergabung kembali di channel Salibai teman-teman. Di sini, kami mengajak Anda menjelajahi cerita-cerita menarik dari segala penjuru. Kami ada karena Anda semua. Saran dan kritik membangun akan kami hargai demi kemajuan konten kami. Jangan lupa, like, komen dan subscribe agar tidak ketinggalan cerita seru lainnya. Pada zaman dahulu kala, hiduplah sebuah keluarga di Barasemayang. Keluarga ini terdiri dari seorang ayah, ibu, dan putri tunggal bernama Tapih. Ia merupakan seorang gadis yang dikenal memiliki wajah cantik, dengan rambut hitam panjang yang mengkilap. Keluarga Tapih memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dengan membuat keranjang dari rotan dan topi panggul dareh. Pada suatu hari, Tapih yang sedang mandi di pinggir sungai Rungan dikejutkan dengan topinya yang terhempaskan angin. Tapih pun meminta bantuan orang tuanya supaya topinya cepat ditemukan. Mereka pun bertanya kepada orang-orang yang ada di sepanjang aliran sungai. Tapih dan kedua orang tuanya terus berjalan, mencari-cari topi sampai akhirnya tiba di desa Sepangsimin. Ternyata, mereka berhasil menemukan topi tersebut yang telah dipungut oleh seorang laki-laki bernama Antang Taung. Orang tua Tapih pun berniat untuk memberikan emas kepada Antang Taung sebagai tanda ucapan terima kasih. Pemuda itu ternyata menolak emas pemberian orang tua Tapih. Ia justru meminta untuk dinikahkan dengan Tapih, dan kedua orang tua wanita itu pun menyetujuinya. Setelah beberapa hari melakukan persiapan, Tapih dan Antang Taung pun dinikahkan di desa Barasemayang. Berdasarkan adat setempat, mempelai suami istri yang baru saja menikah, harus berdiam di rumah kedua orang tua masing-masing secara bergiliran. Sayangnya, kedua rumah orang tua Tapih dan Antang Taung dipisahkan oleh hutan yang lebat. Permasalahan itu kemudian diselesaikan dengan cara membuat jalan, yang dapat menghubungkan kedua desa tersebut. Proses pembangunan jalan itu terhambat karena diganggu oleh makhluk-makhluk gaib. Para pekerja kerap kali menemukan gubuk tempat peristirahatan mereka dimasuki orang, dan bekal makanan mereka telah habis dicuri. Pada suatu hari, para pekerja berpura-pura pergi dari gubuk mereka, dan bersembunyi di balik semak-semak. Setelah ditunggu beberapa lama, tiba-tiba datanglah seekor binatang angsek, sejenis landak, yang menaiki tangga gubuk. Setiap melangkahkan kakinya ke dalam gubuk, angsek itu menggoyang-goyangkan tubuhnya. Ajaibnya, lama-lama tubuhnya berubah menjadi seorang pemuda yang tampan. Para pekerja pun segera menangkap pemuda itu sebelum ia sempat kabur. Para pekerja menjadikannya sebagai salah satu pekerja jalan, sebagai hukuman atas apa yang telah ia lakukan. Tak disangka, proses pembangunan jalan itu berjalan lebih cepat. Pemuda jadi-jadian menyelesaikan jalan yang cukup panjang tersebut hanya dalam waktu 3 hari. Melihat kemampuan ajaib sang pemuda, orang tua Tapih pun mengangkatnya sebagai anak angkat. Beberapa bulan berlalu, Tapih dikabarkan mengandung ketika ia berada di desa Sepangsimin. Wanita itu mengidam makan ikan tomang, dan kemudian meminta suaminya untuk mencari ikan tersebut di sungai. Antang Taung pergi ke sungai dengan membawa jalannya. Setelah beberapa lama menjala ikan tomang, ia akhirnya memutuskan untuk pulang karena hasil tangkapannya sudah banyak. Namun, ketika Antang Taung hendak membawa hasil tangkapan ikannya, tiba-tiba turun hujan deras. Bergegas berlari untuk pulang dan meninggalkan seekor ikan di perahunya. Keesokan harinya, Antang Taung kembali ke sungai untuk mengecek ikan yang ia tinggalkan di perahunya. Namun, saat laki-laki itu melihat ke dalam badan perahunya, yang ia temukan bukanlah seekor ikan tomang, melainkan seorang bayi perempuan mungil. Suami Tapih itu lalu memutuskan untuk membawa si bayi perempuan pulang. Istrinya di rumah sendiri menyambut kedatangan suaminya bersama si bayi.
Mereka pun memutuskan untuk mengangkat bayi perempuan itu menjadi anak angkat. Antang Taung dan Tapi yang tengah mengandung, merawat bayi perempuan itu dengan penuh cinta dan kasih sayang. Anehnya, bayi itu ternyata cepat sekali tumbuhnya. Dalam beberapa bulan saja, ia telah menjadi seorang gadis dewasa yang memiliki wajah rupawan. Gadis dari jelmaan ikan tomang itu berjumpa dengan pemuda jelmaan Angsek. Mereka pun saling jatuh cinta dan akhirnya dinikahkan oleh penduduk setempat. Pasangan suami istri dari manusia jelmaan Angsek dan ikan tomang itu hidup dengan bahagia. Setelah beberapa bulan, Tapi pun melahirkan seorang anak laki-laki. Pasangan suami istri jelmaan dari hewan tersebut ikut bersukacita dengan kebahagiaan yang dirasakan oleh keluarga angkat mereka. Tak lama kemudian, pasangan jelmaan hewan itu juga dianugerahi seorang anak laki-laki. Sayangnya, bayi laki-laki itu ternyata mati setelah tak lama lahir. Kesedihan menyelimuti hati pasangan suami istri jelmaan dari hewan tersebut. Tidak berhenti di situ saja, ternyata putra Antang Taung dan Tapi tak lama juga meninggal. Dua keluarga itu pun merasakan kesedihan yang mendalam karena kehilangan anak-anak yang mereka cintai. Sesuai dengan adat setempat, upacara kematian perlu dilakukan sebanyak 2 kali, sebelum arwah orang meninggal dapat menuju ke surganya orang Dayak Ngaju, yakni Lewutatu. Upacara pertama terdiri dari menguburkan jenazah ke dalam tanah. Setelah itu, setelah sekiranya mayatnya sudah tinggal tulang belulang, maka dilakukanlah upacara kedua dengan cara membakar tulang belulang tersebut. Upacara kematian kedua itu yang paling penting, karena menyimbolkan pembebasan roh seseorang dari badan kasarnya untuk selama-lamanya. Upacara kedua ini dikenal dengan sebutan tiwah dan bersifat mewah sekali. Saat mendengar saudara angkatnya akan ditiwahkan, pasangan suami istri jelmaan dari hewan tersebut juga ingin melakukan upacara yang sama untuk anak mereka. Namun, niat pasangan itu sangat ditentang oleh Antang Taung dan Tapi. Sayangnya, penolakan dan peringatan dari Antang Taung dan Tapi tak dipedulikan oleh pasangan suami istri jelmaan dari hewan tersebut. Makam anak dari pasangan manusia jelmaan Angsek dan ikan tomang itu lalu dibongkar untuk diambil tulang belulangnya. Namun, kejadian menghebohkan terjadi. Sesudah makamnya dibongkar, ternyata yang ditemukan oleh para penduduk setempat bukanlah tulang belulang manusia. Mereka justru menemukan tulang belulang hewan Angsek dan ikan tomang. Karena merasa malu, pasangan suami istri jelmaan dari hewan itu lalu memutuskan untuk menyingkir keluar dari desa. Mereka kemudian mendirikan perkampungan sendiri jauh di tengah-tengah hutan belantara. Pasangan suami istri jelmaan dari hewan itu memperbanyak keturunan mereka, dan sampai akhirnya menjadi suatu keluarga besar. Keturunan dari pasangan manusia jelmaan hewan tersebut kemudian diberi nama Hantuen oleh penduduk setempat. Konon, banyak manusia Hantuen yang meninggalkan kampung asal mereka dan berbaur dengan penduduk desa sekitar. Menurut kepercayaan setempat, orang-orang Hantuen yang asli telah punah.